bagaimana Bapak memahami perbedaan kemampuan siswa dalam mata pelajaran informatika? Misalnya antara siswa yang cepat secara teknis, yang lemah dalam logika. Jadi saya itu kasih ini pada orang, kasih dalam bentuk teks. Ya, Jadi dalam data-data siswa itu saya mau kasih soal dalam bentuk soal. ya, Jadi ada yang paham dengan apa itu informatika atau tidak. Jadi saya melihat di situ, orang paham informatika ini atau tidak. oh berarti ada Dari kayak 60 dari 30 orang itu saya kasih soal yang satu soal saja, ya, soal tentang apa itu informatika, cuma informatika. Kan sebelumnya itu sebelum orang masuk pelajaran itu kan orang sudah tahu mapel ini kan. iya, Jadi orang sudah pasti orang sudah cari itu mapel informatika itu seperti apa yang orang mau pelajari, apa saja. Saya kasih satu soal. berarti Itu dalam bentuk saya evaluasi pada orang paham tidak. Pertanyaan kedua Pak, metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan dan mengapa metode tersebut dipilih untuk materi informatika? Kalau di sekolah ini kan dia fokusnya itu tidak sering terjadi pembelajaran. Jadi saya cuma pakai metode media pembelajaran dari menggunakan YouTube. Baru kemarin juga kan ada perbaikan kelas kan dari kelas 10. Jadi menggunakan Google Meet orang. Karena di sini efektif pembelajaran itu jarang tidak efektif karena di sekolah ini hari-hari kegiatan. Jadi jarang orang ketemu dengan siswa. Nanti ini orang senang sekali kalepat. Iya. Kemarin kan libur panjang. Jadi masih pakai media pembelajaran YouTube. Kalau saya Iya. Dengan Meet ya Pak. Google Meet kalau kemarin. Oh, iya. Baik. Kalau yang tahun lalu atau kalau maksudnya semester sebelum puasa. Iya. Kalau sekarang kayaknya pertemuan tatap muka terus. Karena kelas 12 kan selesai ujian akhir. Pertanyaan ketiga Pak, bagaimana Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran ketika sebagian siswa sudah memahami materi dan bagaimana yang lainnya yang belum? Oh, bagaimana? Bagaimana Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran ketika sebagian siswa sudah memahami materi dan sebagian yang lainnya belum memahami? Oh. Jadi yang belum memahami itu saya mau ulang kembali. Iya. Jadi kalau yang paham saya pisahkan sendiri, yang belum saya ulang. Tapi di hari yang sama bukan kalau masih belum paham lagi saya belum lanjut di materi selanjutnya. Masih di materi yang itu. Sampai mereka benar-benar paham karena di kurikulum Merdeka itu orang tidak boleh langsung lanjut begitu. Orang harus kasih paham dulu orang sampai tuntas. Iya. Kalau masih tidak paham begitu terus sampai kelas 11, ini kelas 11 pun orang itu pun masih orang belajar akan sampai orang paham. Kalau tidak ada orang penilai yang tidak paham itu di situ terus begitu terus. Itu kurikulum Merdeka sekarang. Kalau dulu kan tidak paham sudah lanjut materi kan, cuek saja. Kalau orang sekarang tidak boleh. Pertanyaan, bagaimana Bapak mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar materi yang diajarkan tetap relevan? Tetap sosmed lah, Sosmed. YouTube. Karena banyak kan guru informatika yang di luar sana kan jaga upload konten video materi pembelajaran. Begitu juga saya baru mencoba buat materi dalam bentuk video pembelajaran. Di Google banyak, di YouTube banyak. Anak-anak juga sekarang belajar di YouTube. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah mengembangkan bahan ajar sendiri? Seperti apa bentuknya Pak? Bahan Contoh. ajar kalau sekarang belum ada. Belum ada. Oh iya. Cuman dalam bentuknya RPP. Cuman itu. Kalau bahan ajar dalam bentuk media belum. Sejauh mana Bapak memanfaatkan teknologi seperti LMS atau AI dalam proses pembelajaran? Ya, kalau AI ada pakai Quizzes. Jadi orang pernah pakai Quizzes, baru pakai apa itu namanya itu? Saya lupa itu yang PowerPoint yang ketika saya mau slide pada orang juga slide.
Oh, kayak macam sambung pada orang. Iya, tersambung. Jadi orang pakai HP. Jadi ketika saya next di slide selanjutnya, pada orang juga. Iya. Gitu. Saya lupa itu apa nama itu. Poin kelas kalau tidak salah itu atau apa. Jadi memang pernah menggunakan itu. Oh, iya. Iya, sama. Kalau bahan ajar baru RPP. Peran yang paling dominan Bapak jalankan di dalam kelas itu apa Pak? Apakah sebagai fasilitator, sebagai pengajar atau motivator? Pengajar dengan fasilitator dua-dua. Lebih sering itu Pak. Iya. Karena guru informatika ini cuman saya. Kalau Tipa Tommy itu nanti ini dia pegang mapel informatika di semester ini. Oh, Kalau jadi saya saudari 4 tahun. dari pertama informatika Dari ini ada. pertama informatika ada di sini sekolah ini saya jadi guru pengajar. Bagaimana mereka siswa ini pasti banyak bermainnya kan Pak? Iya. Apalagi saat praktikum begini. Nah, bagaimana cara Bapak itu menangani mereka yang bukannya malah praktikum tapi malah bermain game atau buka sosial media begitu? Kalau saya di sini kan pakai ini dia aplikasi ini Feon Master. Saya pakai aplikasi Feon Master. Jadi Feon Master ini 60 komputer ini saya bisa deteksi di dalam satu komputer. Jadi ketika saya pantau mereka tidak berpraktek, saya kasih mati komputer Jadi lewat sini. Jadi komputer mereka mati yang cuma bermain, baru jadi semua ini terhubung. iya. Iya, jadi saya tidak pantau ke sana kemari. Gitu. Strategi pembelajaran apa yang Bapak gunakan untuk agar untuk mengelola kelas yang dimana mereka itu kan untuk menggunakan teknologi itu pasti berbeda-beda kan Pak? Iya. Beragam banyak siswa latar belakang, ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa. Ya. Sebelum itu saya tanyakan dulu ke mereka mana yang paham dengan AI, mana yang paham dengan komputer. Kalau tidak ada yang tidak paham, saya ajarkan. Jadi ini karena di beberapa orang ini ada yang buka Google Chrome saja tidak tahu. Ada yang tidak tahu Google Chrome, bahkan saya sinkron dengan email saja tidak tahu. Jadi yang tidak paham itu saya ajarkan memang ditampal langsung. Memang satu-satu. Iya, tapi sebagian juga ada yang soal lancar. Jadi hanya beberapa yang saya pahamkan soal komputer, soal Google Chrome, soal searching AI. Tapi alhamdulillah mereka cepat tangkap. Iya, cuman awal-awal itu kan orang tidak terbiasa dengan komputer. Iya, lebih ke HP. Lebih ke HP. Kalau HP orang lebih jago dari guru-guru. Kalau AI orang pemahaman AI lagi tahu orang. Semakin berkembangnya. Iya, cuman AI kait dengan dorang penggunaan komputer itu yang orang tidak tahu. Kan dorang di HP itu kan ada yang apa Safari, ada yang rata-rata dorang ini Safari. Baru Google Chrome yang ada di HP kan tampilan di komputer kan beda. Jadi itu yang alhamdulillah sudah selama 6 bulan berjalan sudah tahu semua. Sudah tahu menggunakan komputer sekarang. Kalau untuk dalam evaluasi pembelajaran Pak, untuk tes akhir itu mereka itu tes tertulis atau praktikum? Praktik. Selama ini saya praktik. Tapi kalau evaluasi kemampuan pertama itu dalam bentuk teks. Teks tertulis. Tapi ya kalau per semester dia praktek. Bagaimana Bapak mengukur hasil mengukur penilaian mereka bukan hanya lewat hasil akhir Pak? Kan pasti ada tugas begitu kan Pak? Iya. Itu bagaimana cara Bapak mengukur hasil akhir siswa sebagai proses pembelajaran mereka selama ini? Yang pasti di tiap materi itu kan di tiap CP itu kan ada tugas. Iya. Jadi tugas itu saya nilai di situ mereka. Di tiap tugas pasti ada nilai.
Jadi saya nilai di situ, lihat di situ. Jadi dari nilai materi pertama ada 2 tugas saya nilai, materi kedua 2 tugas saya nilai sampai terakhir. Baru kalau yang tidak tuntas nanti mereka yang perbaiki di akhir. Itu ada remedial Pak Iba? Ada. Kalau tugas ada, mereka pasti remedial. Ada. Kalau untuk proyek itu Pak, ada yang tidak bisa atau semua bisa Pak? Kalau hasil akhir, Iya. ujian akhir, Iya, untuk proyek. ada beberapa yang tidak bisa. Tapi Ada beberapa yang tidak bisa. Solusi saya itu, kalau yang tidak bisa itu yang sudah yang tidak mau dia, Tidak mau belajar. Iya, tidak mau cari tahu. Biar mau kasih belajar itu tidak mau itu. berarti itu bagaimana Pak? Saya solusi saya suruh buat materi tentang itu praktek, Itu mau tulis tangan atau buat di dalam bentuk makalah. Gitu. Kalau yang bawa gitu orang masih tahu. kalau untuk buat makalah begitu Pak masih butuh DP hard copy-nya Pak, atau cuman cukup di Word dikirimkan di Google Drive atau perlu di copy? Kalau kemarin saya cuman soft copy, saya tidak butuh DP hard. Jadi Dari soft copy saya nilai DP spasi, font, DP kerapihan. Kalau hard copy somta tumpuk di meja. Saya malas gitu. jadi Bapak lebih sering menggunakan teknologi Iya, untuk mempermudah. Iya. Yang bimbingan. Yang tiga ya. Iya, bimbingan. Pegang aja. Tidak biar coba. Bagaimana Bapak membimbing siswa yang kesulitan memahami materi coding atau logika pemrograman? Kesulitan. Jadi kalau saya dengan mereka ini orang juga masih belajar di YouTube. Jadi macam ada permasalahan satu soal coding, orang search di AI. Jadi belajar sama. Iya, belajar sama-sama. Karena coding ini kan luas. Iya. Jadi materi yang saya ajarkan ke mereka, orang cari materi tugas pertama, setelah itu orang cari yang lain, permasalahan-permasalahan yang lain yang bukan dari materi, sehingga orang tidak terpaku dari materi. Jadi orang sering menggunakan AI. Jadi ada selingan. Iya, jadi AI DP kode itu orang copy, baru saya jelaskan ini fungsinya ini. Ini maksud dari coding ini seperti ini, perintah ini seperti ini. Jadi tidak hanya copy paste saja. Iya, tidak hanya copy paste, tapi saya jelaskan. Kadang anak-anak juga suka orang belajar coding, karena ternyata agak gitu. Tapi saya jelaskan. Tapi untuk semester ini orang belum. Nanti mungkin bulan depan baru masuk di materi coding. Kalau ini mereka masih Sistem komputer. Kalau ini mata pelajaran multimedia, jadi orang belajar desain menggunakan Photoshop. Ini baru install Photoshop belajar menginstal. Iya. Pernahkah menghadapi kasus penyalahgunaan teknologi oleh siswa seperti AI atau cyberbullying? Bagaimana penanganannya? Sejauh ini belum pernah dapat. Strategi preventif apa yang Bapak terapkan untuk bimbingan literasi dan etika digital siswa? Contoh gimana ya? Membimbing dorong secara apa? Literasi digital dan etika digital siswa. Etika digital. Etika digital dan literasi digital. Kalau saya batasi dorong untuk menggunakan komputer atau internet. Jadi kalau fokus di materi dulu. Jangan dulu buka YouTube, jangan dulu buka hal-hal lain. Sudah gitu juga kan saya pantau di sini. Jadi ketika saya lihat dorang tidak dengar, saya mau kasih materi sampai komputer saya kasih keluar. Dorang kan suka main komputer kan, jadi dorang minta maaf. Jadi itu sebelum mulai saya belajar materi, saya kasih tahu pada orang. Kalau fokus materi, jangan ada buka-buka tab yang lain.
Lepas dari itu kalau sudah selesai terapi materi 10 menit 5 menit terakhir baru buka, silakan search yang bagus. Dan juga cuma nonton YouTube. Main game. Apa ini orang di lab di komputer ini boleh baru game atau Download? iya? Download apa? Download. Iya download game komputer. Download game? Iya. Kan namanya Dora kan pasti suka explore kan. Kalau dorang ini tidak tahu ya, tiba-tiba so di komputer ini so ada game semua. Itu pun cuma satu game, cuma Roblox. Jadi dorang ini kalau saya lihat semua kelas 14 kelas ini cuma Roblox doang game. Di sama komputer ini so ada Roblox itu. Itu baru saya yang jaga hapus. Download ulang. Nah itu darah. Apakah Bapak dalam MGMP atau komunitas guru informatika? Iya. Manfaat apa yang dirasakan? Manfaat apa? Manfaat apa yang Bapak rasakan? Join. Di ketika MGMP? Kalau kemarin alhamdulillah bisa dapat informasi tentang mata pelajaran informatika, berapa jam untuk belajar mengajar. Kalau kemarin itu dari MGMP itu manfaat yang saya dapat. Jadi orang itu tidak mata pelajaran informatika itu tidak sampai kelas 12, kalau sekarang cuma kelas 10. Baru berapa jam yang harus orang pelajari di informatika, tidak sampai 3 jam 2 jam. Baru bahan ajar juga bisa dapat di MGMP karena kan ada pemateri langsung. Pelatihan atau workshop apa yang pernah diikuti dalam 2 tahun terakhir? Kalau kemarin 2 bulan kemarin itu pelatihan desain grafis dengan anak-anak. Iya, siswa harus yang menyelenggarakan dari saya, pemateri dari luar. Kalau untuk guru-guru kemarin juga dari pelatihan desain grafis. Jadi ada 2 pelatihan, masih sama pelatihan desain grafis. Saya dengan anak-anak, baru kalau soal dengan guru-guru, saya dengan guru-guru panitia, dengan pemateri dari luar. Bagaimana Bapak merencanakan pengembangan profesional ke depannya? Mungkin kalau rencana di sekolah ini juga kan so ada programmer kan orang, tapi dia bukan guru, dia pegawai. Jadi saya minta tolong Pak dia juga dan Pak Tommy juga, tolong mau buat suatu program aplikasi untuk proses pembelajaran. Jadi hanya untuk mata pelajaran. Iya, cuman mata pelajaran informatika. Baru di sini juga kan kemarin so ada ini aplikasi Sikoma kan. Sikoma ini peminjaman lab. Jadi ketika guru-guru pinjam lab so menggunakan aplikasi. Itu dari UNG juga yang buat informatika. Orang magang di sini. Non senior itu. Baru itu aplikasi masih berjalan sampai. Iya, masih berjalan. Masih ada pembaruan atau sudah? So tidak ada. Jadi coba gitu. So fix ya. So fix. Insya Allah tahun depan semua ada itu aplikasi baru lagi soal pembelajaran dengan anak. Informatika. Baru rencana untuk informatika, apel informatika. Sebenarnya saya so ada aplikasi yang AR yang saya bilang kemarin. Iya. Cuman masalahnya tidak ada DP materi. Tidak ada DP materi pada orang, tidak sesuai. Jadi di sini kalau untuk materi masih dari bahan ajar. Dari bahan ajar. Saya fokus bahan ajar, tapi untuk kasih luas materi di buku. Gitu. AR. Ini penggunaan AR. Sudah. Tantangan terbesar Bapak menjadi guru informatika di sini toh? Tantangan terbesar mungkin materi coding lah. Itu kan anak-anak sekarang kan diharuskan untuk tahu programmer, Iya. tahu coding. Nah, coding ini luas. Tidak semua orang tahu ini informatika. Kalau fokus di desain, di situ desain. Fokus di programmer. Kalau semua yang orang kuasai kan susah. Iya, Makanya harus satu fokus. Nah, itu yang tantangan saya. Jadi saya juga masih belajar untuk coding.
Kalau saya kan PTI kemarin diambil peminatan multimedia. Kemarin di angkatan 4 orang itu cuman 3 orang yang ambil pemrograman tidak dikasih karena cuma sadiki. Rata-rata TKJ dengan multimedia. Jadi tantangannya itu Di coding. belajar coding, ya. Karena belajar ulang. Nah, untung so ada AI. AI itu DP source code dia copy kamari, Iya. paste sudah lancar. Tinggal mencari tahu fungsi. Tinggal apa DP fungsi ini, DP maksud source coding ini apa. Jadi Pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk kami calon guru informatika apa? semoga jadi guru saja karena guru dulu yang sekarang itu beda. Kalau sekarang alhamdulillah so bagus kalau guru. Kalau dulu itu kan guru itu banyak yang tidak suka. Iya. Dia mau jadi guru susah begini. Kalau sekarang dia simple lah. Bagus. Saya juga tidak suka jadi guru sebenarnya. Tapi Cuman 1 tahun 2 tahun so menjalani ya alhamdulillah ternyata bagus. Iya. Dekat dengan anak-anak. Biar nakal-nakal begini orang ini bikin rindu. Iya, karena orang ada bikin rindu pada orang ini, ada yang jago, ada yang pintar, baru ada yang nakal baru tetap tahu. Gitu. Itu yang bagus. Tapi orang masih boleh mau atur Pak. Sama. Masih boleh. Kalau guru soal marah itu, padiam orang. Sebagai dengar. Iya.